Baik, sekali lagi mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mohon kuasa-Mu untuk menyertai kami di saat kami akan mendengarkan Engkau berbicara. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta sudah menceritakan kisah yang menarik bagi kita semua, bahkan anak-anak, yang dapat menuntun kita untuk mencari sahabat yang sejati. Ya. Kemudian kami juga berterima kasih, saya berterima kasih untuk JD ya, yang sudah membawakan lagu spesialnya, lagu pujian, bahkan saudara-saudara yang sudah terlibat di dalam partisipasi untuk mengadakan atau berjalannya acara ini. Saudara-saudara, ada satu ilustrasi sehubungan dengan lagu yang sudah disampaikan oleh JD tadi dengan Dinda, duetnya. Ilustrasi ini ada seorang gadis yang bernama Memei. Ya. Dia dibesarkan dalam keluarga Kristen. Sejak kecil sudah mengenal Injil lewat sekolah Sabat yang selalu diikutinya setiap Sabat. Setelah dia dewasa, Meme menjalin hubungan dengan pendeta muda yang bernama Markus. Hubungan mereka lama-lama mereka merasakan sudah begitu cocok. Karena sudah merasa begitu cocok dan saling mencintai, mereka memutuskan untuk menikah. Ketika gadis tersebut menyatakan keinginan mereka kepada orang tua dari Memei, sang ayah berkata, "Memei, anakku, Markus mungkin pemuda yang baik, pengkhotbah yang cemerlang." Kebetulan Markus ini adalah seorang pendeta muda. Dan dia bertanya, orang tuanya ini bertanya kepada Memei, "Tetapi apakah engkau sungguh-sungguh sudah mengenal dia? Kita sama sekali tidak tahu latar belakang bagaimana keluarga dari Markus ini." Kemudian Memei menjawab, "Mungkin tidak, Memei tidak mengetahui Papa," katanya. "Tetapi saya tahu persis kemana ia pergi. Dan saya ingin pergi bersama dengan dia." Seperti yang dinyanyikan oleh JD dan Dinda tadi. Bahwa sebagai umat-umat Tuhan yang memiliki sahabat yang setia, yang sudah cocok, kita ini adalah istri dari Yesus Kristus. Bedanya dengan Memei dan orang tuanya, dia tidak mengetahui asal-usul dari Markus, tetapi mau memutuskan untuk berjalan bersama-sama dengan Markus. Saudara-saudara, kita mengetahui siapa Yesus. Itulah perbedaannya. Bagaimana kita tidak berjalan bersama dengan Yesus, tidak mengikuti Yesus, sementara perjalanan yang Yesus lakukan untuk mengajak kita adalah untuk kebaikan kita, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Hari Sabat ini kita akan mengadakan perjamuan kudus.
ada 3 ayat yang sama tentang pernyataan Yesus kepada murid-muridnya. Seperti yang sudah dibacakan tadi oleh Pak Teguh di dalam Matius 16 ayat 21 yang berbunyi, sejak waktu itu Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kemudian di dalam Markus 8 ayat 31. Markus 8 ayat 31 berbunyi demikian. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka, dalam hal ini murid-muridnya, bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Kemudian ayat yang ketiga di dalam Lukas 9 ayat 22 yang sudah dibacakan tadi sebagai ayat bersahutan. Dikatakan demikian. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saudara-saudara, di dalam Alkitab setiap ayat yang sama berulang-ulang dibacakan itu adalah penting, sehingga Injil ini menyatakan, sampai 3 kali Yesus menyatakan ini kepada murid-muridnya. Jadi pernyataan Yesus kepada murid-muridnya ini, apa yang akan terjadi di Yerusalem tentang dirinya. Yesus menginginkan murid-muridnya agar supaya mereka mengetahui apa yang akan terjadi terhadap Yesus Kristus. Sebagai guru mereka yang harus diteladani oleh murid-muridnya. Karena Yesus memiliki maksud terhadap murid-murid yang dia sudah pilih. Kemudian di dalam Markus 14 ayat 3 sampai dengan yang ke-9. Sehubungan dengan acara yang akan kita ikuti bersama-sama, yaitu perjamuan kudus. Di dalam ayat 3 sampai yang ke-9, saya akan bacakan. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Lihat di dalam ayat yang ke-8, apa yang dikatakan oleh Yesus? Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya
sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat akan dia. Di dalam ayat ke-8 ini, perempuan yang kita sama-sama ketahui bernama Maria yang telah mengurapi Yesus. Namun banyak cemoohan yang dia dapatkan. Dari siapa? Dari murid-murid Yesus sendiri. Yesus menasehati murid-muridnya agar supaya membiarkan apa yang dilakukan oleh wanita ini. Karena Yesus menyatakan bahwa wanita ini melakukan apa yang benar sehubungan dengan mengingat akan kematian Yesus yang sudah tidak lama lagi. Saudara-saudaraku sekalian, Maria memberi minyak wangi narwastu saat Yesus masih hidup. Di balik itu, dia ingin menyatakan bahwa Yesus lebih harum dari minyak wangi yang dituangkannya ke kepala Yesus. Berbeda dengan anggota-anggota Sanhedrin yang bernama Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus yang pada waktu malam-malam mendatangi Yesus Kristus. Mereka adalah anggota Sanhedrin. Mereka memberikan minyak, merempah-rempahi Yesus pada waktu Yesus sudah mati. Mereka menyatakan bahwa kematian Yesus tidak mengubah keharuman tabiatnya. Saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan kita sekarang ini? Kita melakukan setiap 3 tahun perjamuan, setiap 3 bulan perjamuan kudus. Itu adalah cara kita mengingat Yesus Kristus, mengingat kematian Yesus Kristus. Perjamuan kudus yang kita lakukan Sabat ini adalah memperingati kematian Tuhan Yesus. Bahkan bukan hanya memperingati kematian, tetapi perjamuan kudus yang akan kita laksanakan ini adalah mengingat bagaimana Yesus hidup. Memberikan teladan kepada kita umat-umat Tuhan di akhir zaman ini. Cara hidup yang benar. Walaupun dia mati dengan penilaian zaman ini sebagai orang yang mati dalam keadaan hina, tetapi kita mengetahui bahwa kematiannya itu bukan untuk dirinya. Kita harus mengingat kematian Yesus. Kemudian kita juga mengingat akan kebangkitannya. Karena Yesus sudah mengatakan bahwa pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan. Sesuai dengan 3 ayat yang saya sudah bacakan tadi. Bahkan saudara-saudara, bukan hanya hidup, mati, bangkit. Tetapi yang harus kita ingat adalah bagaimana Yesus naik ke surga. Yang mengingatkan kepada kita bahwa ada kematian, ada kebangkitan, dan ada janji Tuhan di saat dia datang, Yesus datang pada kali yang kedua untuk naik bersama-sama dengan Yesus Kristus ke dalam kerajaan surga. Mengingat hidup, mati, bangkit, dan kenaikan Yesus Kristus berarti kita mengingat bahwa ada kelepasan
bagi kita dari dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Kemudian saudara-saudara, lebih jauh di dalam ayat yang ke-9 di dalam buku Mazmur 14 ini dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa saja yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Sebagai umat-umat Tuhan yang memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Injil kepada Yesus, kepada dunia, berarti kita juga sedang mengingat akan hidup, mati, bangkit, dan kenaikan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, Sabat ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Sabat ini juga kita akan diingatkan kembali bahwa ada tanggung jawab yang penting bagi kita. Bagaimana kita menjalankan perintah agung Yesus Kristus. Pergilah, ajarlah, dan baptiskanlah saudara-saudara kita yang ingin diselamatkan. Kiranya firman ini dapat memberikan motivasi kepada kita untuk mengingat akan hidup, mati, bangkit, dan kenaikan Yesus. Dan kita semua sama-sama akan mendapatkan kelepasan dari dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Dan pada hari Sabat ini, kita akan dibebaskan. Kita akan hidup baru untuk bersama-sama kita semua menjalankan tugas dan tanggung jawab kita di dalam berjemaat, di dalam menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara yang akan atau rindu untuk mendengarkan berita sukacita dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengingatkan kembali kepada kami apa yang Engkau katakan ya Tuhan kepada murid-murid-Mu pada zaman dahulu. Dan kami mengingatnya di zaman ini ya Tuhan, di akhir zaman ini, bahwa Yesus telah mengatakan bagaimana Yesus hidup, kematian, kebangkitan, bahkan kenaikannya ya Tuhan. Jika kami melakukan semuanya untuk mengingat Yesus Kristus, untuk menjalankan perintah agung Tuhan, berarti kami sedang mengingat kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus. Dan Sabat ini ya Tuhan, kami kembali akan mengingatnya dalam acara perjamuan kudus. Dan Tuhan, kami akan bersukacita di saat Engkau melepaskan setiap dosa-dosa dan kesalahan kami. Biarlah Engkau akan menuntun kami ya Tuhan, untuk menjalani kehidupan yang baru, sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Urapilah kami semua ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dikuatkan di dalam menjalani kehidupan ini, sampai menyongsong akan kedatangan-Mu. Terima kasih, inilah doa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.